Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Sempat menjadi teka-teki, sosok pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI akhirnya terjawab. Melalui surat yang diserahkan Sekretariat Negara kepada DPR RI, Presiden menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Andika saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan akan pensiun pada November tahun depan. Selanjutnya DPR akan menggelar rapat paripurna terkait pembahasan suksesi Panglima TNI. Pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Jenderal Andika Perkasa adalah lulusan Akmil 1987. Dalam karir militernya, ia pernah memegang sejumlah jabatan diantaranya Kadispen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam 12 Tanjung Pura. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Mengapa Presiden memilih Andika Perkasa dan apa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Andika? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, dan pengamat militer Ridwan Habib. Selamat sore Bapak-Bapak. Bang Ali. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Dev terlebih dahulu. Pak Dev, surpres sudah diserahkan. Kapan DPR dalam hal ini Komisi 1 akan menggelar fit and proper test calon Panglima TNI? Baik, Pak Dev. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi. Belum bisa terdengar jelas suara Pak Dev. Kami akan coba perbaiki. Saya ke Pak Ngabalin terlebih dahulu. Pak Ngabalin, jika pencalonannya disetujui, nantinya Jenderal TNI Andika Perkasa hanya akan menjabat 1 tahun saja sebagai Panglima TNI. Apakah pihak Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan hal ini saat mempertimbangkan calon Panglima TNI? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa bagi seorang kepala negara dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dan dalam surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal hitungan waktu atau masa jabatan seorang Panglima itu bukan menjadi perdebatan penting sebetulnya. Kenapa begitu? Karena ada yang disebut dengan satu sustainable kelanjutan dari sebuah kepemimpinan organisasi Tentara Nasional Indonesia itu adalah menjadi pertimbangan yang harus kita bicarakan sekaligus sampaikan kepada ruang publik agar pertimbangan mengusulkan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa itu menjadi satu pertimbangan yang saya kira bukan tiba masa tiba akal, tetapi termasuk di dalamnya adalah bagaimana pertimbangan profesionalisme yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Dengan begitu saya kira kita tidak masuk dalam membicarakan tentang batas waktu periodisasi beliau itu. Baik. Panjang masa jabatan bukan hal yang perlu menjadi perdebatan. Artinya pertimbangan apa kemudian yang membuat Presiden Jokowi akhirnya memilih Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon Panglima TNI, Pak Ngabalin?
Ya pasti pertimbangan profesionalisme itu terkait dengan jenjang karir, kemudian kalau dilihat dari Undang-Undang 34 tahun 2004 itu kan jelas ya bagaimana seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia itu dia pernah memimpin satuan angkatan darat, laut, dan udara, dan sama seperti banyak dibicarakan oleh teman-teman, kemudian disampaikan oleh kawan-kawan tentang kenapa mesti angkatan darat dan tidak ini, tidak itu. Jangan lupa bahwa doktrin Tentara Nasional Indonesia itu ada yang disebut dengan Tridharma Eka Dharma. Sehingga kita tidak bisa masuk lagi di dalam pembahasan umpama nanti kalau harus dikemukakan terkait dengan masalah dikotomi dan lain-lain sebagainya. Karena pertimbangan untuk mengusulkan seorang Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pasti berdasarkan profesionalisme, human resources yang dimiliki, dan kita tahu bahwa organisasi Tentara Nasional Indonesia itu adalah organisasi pertahanan negara dan organisasi yang memiliki kemampuan bagaimana pembinaan kader terbaik untuk organisasi TNI. Baik, saya ingin langsung ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, masih terkait masa jabatan, bahwa jika pencalonannya disetujui, Jenderal Andika Perkasa hanya akan menjabat 1 tahun 1 bulan. Kalau kita melihat sebelum ini, Presiden Joko Widodo kerap memilih pimpinan militer yang masa jabatannya cukup panjang, yang usianya masih cukup muda. Apa analisa Anda, Pak Ridwan? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Ali Mukhtar Ngabalin tadi sudah sangat tepat ya, bahwa Mabes TNI itu bukan perusahaan. Dia adalah satu institusi yang punya sistem yang baku, ada keberlanjutan. Kalaupun nanti Bapak Panglima Pak Andika nantinya akan pensiun tahun depan, semua program yang belum selesai akan dikerjakan oleh pelanjutnya. Dan yang patut dicatat adalah pergantian Panglima tahun 2022 itu adalah pergantian yang ideal karena waktunya masih jauh dari dinamika hiruk pikuk pilpres ya, pilpres dan pemilu. Sehingga persiapan ya kan jelang pergantian Panglima kan ada fit and proper test dan sebagainya, itu tidak akan mengganggu jadwal pemilu, jadwal pilpres. Lain misalnya disiapkan pada 2023 akhir atau 2024 pada saat pilpres itu terjadi. Jadi saya kira bahkan mungkin tahun depan moga-moga saja kita akan punya Panglima baru setelah Jenderal Andika yang masa jabatannya melampaui waktunya, melampaui Pilpres 2024. Jadi sejak tahun 2022 sampai 2024 Pilpres selesai, sudah tidak ada lagi pergantian Panglima. Jadi dalam waktu 1 tahun ini saya kira Jenderal Andika juga bisa banyak melakukan terobosan-terobosan ya. Seperti kita tahu waktu beliau di Angkatan Darat juga banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan. Misalnya tentang kesejahteraan prajurit, kemudian modernisasi sistem senjata. Nah, itu nanti bisa juga ditularkan begitu ya ke angkatan-angkatan yang lain, angkatan laut dan angkatan udara gitu. Baik, artinya pergantian calon Panglima TNI di akhir tahun 2022 justru akan menguntungkan calon Panglima TNI selanjutnya, Pak Ridwan? Bukan menguntungkan calon Panglima TNI ya, tapi membuat situasi kondusif bangsa Indonesia ini lebih baik lah gitu. Kan kita belum tahu siapa Panglima TNI berikutnya setelah Jenderal Andika. Tetapi dari periodisasi waktu itu tidak mengganggu agenda partai politik. Jangan lupa DPR itu adalah bagian dari perwakilan partai politik gitu. Jadi kalau kemudian nanti itu pada saat proses pengajuan suratnya itu pada saat dinamika Pilpres dan Pemilu, tentu akan sangat merepotkan buat teman-teman di Senayan. Jadi saya kira dari sisi waktu jauh lebih ideal. Baik, saya ingin coba sapa kembali Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar. Selamat sore Pak Dev, sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sudah bisa bergabung bersama kami tentunya. Baik Pak Dev, surprise sudah diserahkan. Kapan kemudian DPR dalam hal ini Komisi 1 akan menggelar fit and proper test? Ya, kita baru dapat jadwal bahwa besok akan melakukan rapat internal untuk penjadwalan kapan segera kita melakukan fit and proper. Kemungkinan besar kita akan melakukan fit and proper hari Senin ya, karena waktunya paling tercepat adalah hari Senin, dan sehingga hari Senin pagi kita bisa mulai fit and proper, mungkin sampai siang atau sore, bisa lanjut malam itu juga paripurna atau besok paginya, dan bisa langsung segera dikirim ke istana surat hasil putusan DPR tersebut, sehingga bisa langsung dilakukan pelantikan dan terpijat.
Baik, Pak Dev, sebelumnya kami membahas mengenai masa jabatan Jenderal Ya. TNI Andika Perkasa yang hanya akan menjabat 1 tahun 1 bulan jika kemudian memang pencalonannya disetujui. Ada catatan atau tanggapan dari Anda, Pak, dari Komisi 1? Ya kalau pencalonan sih saya yakin pasti tidak akan ada penolakan. Sejauh ini pasti tidak ada yang mengatakan akan menolak, pasti akan diterima. Lalu kalau masalah waktu jabatan itu tidak menjadi kendala ya, walaupun dia itu hanya secara undang-undang yang sekarang ya, itu hanya menjabat sampai dengan 2022 ya. Akhir 2022, akan tapi dia itu masih bisa menjabat sampai 1 Desember 2023 karena kan dengan sesuai aturan itu TMT-nya tanggal mulai terhitung pensiunnya itu tanggal 1 bulan berikutnya. Baik, sebelum Jadi tidak jadi kendala. Baik, sebelum melanjutkan dialog, Pak Dev, Pak Ngabalin, dan Pak Ridwan, kami juga punya informasi bahwa Jenderal Andika Perkasa berulang kali membuat gebrakan sepanjang karirnya menjadi Kasat, dari menghapus tes keperawanan hingga membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Aprilia Mangana. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kasat, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Penghapusan tes keperawanan mendapat apresiasi dari sejumlah pihak termasuk aktivis hak perempuan. Andika juga punya peran dalam perubahan status kelamin mantan atlet voli wanita Aprilia Manganang dari perempuan menjadi lelaki. Aprilia sejak kecil dinyatakan perempuan, namun setelah pemeriksaan medis mendalam diketahui berjenis kelamin pria yang mengalami kelainan medis. Andika membantu menyediakan tim dokter RSPAD untuk operasi bedah korektif Aprilia. Setelah mengikuti sidang, prajurit berpangkat Serda itu akhirnya sah jadi pria dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Sebelumnya, Andika juga menunjukkan ketegasan dengan pasang badan untuk calon taruna warga keturunan Enzo Zenz Ali yang diduga terpapar radikalisme. Enzo awalnya mencuri perhatian publik dan menjadi viral lantaran ngobrol dengan bahasa Perancis bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun muncul isu Enzo terpapar radikalisme dari ormas terlarang HTI dan mendorong Enzo dipecat. Andika mempertahankan dan menyatakan Enzo telah menjalani serangkaian proses hingga lolos menjadi Taruna Akmil. Saya ingin langsung ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, apakah ini yang kemudian membuat Jenderal TNI Andika Perkasa terpilih sebagai calon Panglima karena dinilai dekat dengan masyarakat melalui gebrakan-gebrakan yang ia lakukan yang baru saja kita saksikan? Ya, tentu Bapak Presiden mempunyai mekanisme ya untuk melakukan kalkulasi terkait semua kandidat itu. Dan perlu kita tahu, kepala staf yang lain juga mempunyai kemampuan juga yang sama baiknya. Akan tetapi kan ada faktor-faktor lain yang barangkali kemudian Bapak Presiden lebih memilih Pak Andika Perkasa. Ya, misalnya dari sisi senioritas ya, beliau jelas lebih senior karena beliau angkatan 87. Dan juga selain dengan perhitungan masa jabatan menjelang Pilpres, Pak Andika Perkasa ini juga Pak Jokowi tahu persis karena beliau pernah menjadi komandan Pas Pampres. Jadi ada kedekatan secara personal lah. Jadi Presiden ini sebagai Panglima tertinggi kan perlu tahu ya karakteristik dan kepribadian Panglimanya nanti. Jadi wajar-wajar saja. Ini bukan berarti kepala staf yang lain tidak diketahui Presiden. Iya diketahui juga. Sama sebenarnya. Ini bukan permasalahan siapa yang lebih hebat kok. Ini hanya prerogatif Presiden saja. Baik, kalau bicara mengenai kepala staf yang lain, Pak Ngabalin, tadi ada pernyataan yang cukup unik dari Menseknek Pratikno pada saat ditanyakan mengenai kemungkinan Kasal menjadi Panglima TNI. Di sini dikutip oleh Pak Pratikno menjawab bisa nanti pada periode berikutnya. Pak Ngabalin, saya ingin langsung tanyakan apakah pernyataan Pak Pratikno ini bisa kita maknai sebagai janji bahwa Panglima TNI pengganti Andika nantinya akan menjadi jatah Angkatan Laut? Bukan, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu sudah jelas menjelaskan di situ bahwa tentang beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Umpamanya mereka adalah, beliau-beliau itu adalah bisa saja Kasal, bisa saja Kasad, atau Kasau.
Jadi di situ pintunya. Bahwa kenapa saya mau mengatakan untuk tidak boleh ada dikotomi di antara 3 matra ini, karena doktrin Tentara Nasional Indonesia itu tadi Tridharma Eka Dharma. Jadi itu sudah lalu. Jadi 3 matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara itu bukan jadi persoalan. Itu satu. Yang kedua, kalau dilihat kemudian nanti kan diukur juga tuh dari masa dinas. Apakah itu Pak Kasau maupun Kasat yang diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada maksud di situ soal janji atau apa, tetapi ya mungkin saja karena otoritas tertinggi dalam mengusulkan dan mengangkat dan memberhentikan seorang panglima itu adalah Presiden sesuai Undang-Undang 34, gitu maksudnya. Baik, Pak Dev, bagaimana kemudian kita harus memaknai jawaban Pak Pratikno saat ditanyakan mengenai kemungkinan Kepala Staf Angkatan Laut menjadi Panglima TNI selanjutnya? Ya, kalau tanya kemungkinan sih semua kepala staf kan memiliki kemungkinan yang sama. Bila setelah nanti Pak Andika sudah selesai menjadi Panglima, Kepala Staf Angkatan Udara juga memiliki kesempatan, atau Kepala Staf Angkatan Darat yang berikutnya. Jadi itu kan kita berkaca kepada undang-undang saja, jadi tidak usah terlalu dilihat terlalu dalam lah gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya, siapa kemudian yang berpotensi untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Kalau analisa dari Anda seperti apa, Pak Ridwan? Ya, tentu di Mabes Angkatan Darat itu bintang 3 yang brilian banyak sekali ya. Semua berpeluang sama saya kira. Kalaupun misalnya pertimbangan berikutnya adalah dicari Kepala Staf Angkatan Darat yang kira-kira pensiunnya bareng dengan Panglima Andika, maka kita pilihannya tinggal di Angkatan 86 dan 87. Misalnya 86 kita punya Pak Kabais, Legend Joni, kemudian di 87 ada Wamenhan, Pak Muhammad Herindra, atau Pak Ida Bagus, Irjen Kemhan. Tapi di luar itu pun saya kira bintang 3 sangat berpeluang di Angkatan Darat, dan itu mekanisme internal TNI ya, kita tunggu sajalah nanti perkembangannya bagaimana. Baik, Pak Ngabalin, kalau dari pihak Istana sendiri, apakah kemudian ada nama-nama yang dicalonkan atau diunggulkan untuk menggantikan Jenderal TNI Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat? Tadi sahabat saya Ridwan secara gamblang dan bagus, dan Dev juga tahu bahwa organisasi yang sangat siap dalam menyiapkan kadernya itu adalah organisasi pertahanan negara yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Karena itu kalau kita bicarakan siapa yang nanti menggantikan Pak Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, tidak sulit bagi TNI, dan saya kira Presiden pun sangat siap dan tahu benar siapa yang nanti akan pas. Jadi kita tunggu aja waktunya, tidak lama itu. Baik, Pak Dev, tentunya kami juga akan menunggu fit and proper test yang akan digelar oleh Komisi 1. Tapi apa kemudian PR besar dari Panglima TNI selanjutnya yang nantinya akan didalami oleh Komisi 1? Banyak hal ya, seperti kesejahteraan prajurit, program-program untuk memodernisasi peralatan, dan juga peningkatan kemampuan tempur, cyber, ataupun juga asymmetry war. Situasi perang hari ini kan berbeda dengan perang tahun 70-an, 80-an, ataupun apalagi tahun 60-an. Dan juga musuh sekarang ini berbeda dengan dulu. Dulu musuh-musuhnya itu kan ada, kalau nggak state actor atau non-state actor. Sekarang kadang-kadang justru musuh-musuh terbesar itu adalah yang vague, yang tidak terlihat secara jelas. Nah, untuk itu perlu ada adjustment ya dari doktrinisasi TNI untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Dan itu yang membutuhkan kepemimpinan yang memiliki pandangan yang lebih luas, dan apa yang sudah dibuat oleh Pak Marsikal Hadi saat ini sudah mengarah ke sana, dan kita harapkan Pak Andika nanti setelah menjabat jadi Panglima akan terus lebih memperdalam atau juga memperluas baik kerjasama pendidikan dengan lembaga pendidikan asing atau dalam negeri, melakukan riset-riset lebih dalam lagi untuk memperkuat pengetahuan dan juga ilmu-ilmu atau teknologi baru bagi TNI sendiri, sehingga bisa menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Baik, tentunya kita akan tunggu proses selanjutnya dari pembahasan dan pencalonan Panglima TNI. Terima kasih Pak Dev, Pak Ngabalin, dan Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami di ID Sore.